Aduh. Tapi kita nggak bahas MU ataupun Liverpool. Kita nggak bahasnya yang lain-lain dulu, pemanasan. Jangan langsung dikasih yang main course-nya dong. Begitu ya. Kita bahas dulu dari pemain pinjaman dari Atletico Madrid, yaitu Saul, yang sudah dipinjamkan ke Chelsea. Ini apakah mungkin benar keputusan Simeone akhirnya tidak lagi memasang dia dan juga menyampingkan dia di skuad utama dan akhirnya dipinjamkan ke Chelsea? Berarti memang kualitas dia ada penurunan secara drastis dong dari Saul ini. Ya kalau bicara Saul kan memang dia nggak begitu juga hebat-hebat amat kalau bermain di ATM kalau misalnya, walaupun dia pernah dipanggil di tim nasional ya. Karena kan pemain ini pernah dipinjamkan nih ke Rayo Vallecano kan di 2013 kalau nggak salah, kemudian bisa balik. Dan pasti Simeone sudah berpikir nih Ji, mereka bisa melepas karena mereka sudah mendatangkan Rodrigo de Paul. Udah ada kan, mereka masih punya Koke di sana, masih oke lah tim ini kalau bisa ada Carrasco di sana, masih bisa bermain Llorente. Jadi mungkin di pelepasan dia dipikir kalian penting kan duit masuk. Kalau asal dipermanenkan gitu. Dia dipinjamkan ini mungkin 89 miliar ya untuk pinjaman aja sebelum dipermanenkan. Tetapi saya pikir biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja kalau gua ya. Gimana Bung Hartnya ada sport science nih biasanya. Ada Chelsea kalau menurut gua ya. Menurut ada penyumbatan. Ini kan sport science ya. Udah kayak pembuluh darah. Dari pembuluh darah Pembuluh darah. Karena ada penumpukan pemain di situ. Oh iya jelas. Tapi kan kalau begitu, Papi, betul. kan? Ada penumpukan pemain. Griezmann datang. Gajinya terlalu mahal, Papi. Ya kan? Ada 5 juta euro di sana yang harus diringankan. Jadi Atletico juga punya masalah. Secara gaji. Ya, makanya dia harus diringankan karena sudah ada penyumbatan. Sudah banyak pemain-pemain yang punya posisi yang sama, sementara Saul mengingatkan. Nah, ini ada yang menarik. Di kontraknya Saul, dia punya kewajiban, ATM-nya, Atletico Madrid punya kewajiban memainkan Saul minimal 20% dari pertandingan resmi, bukan pertandingan uji coba. Nah, ini nggak fulfill karena kalau lihat paruh musim terus nanti kena penalti mereka penalti sebesar 15 juta euro. Itu nggak murah. Kontrak tidak terputus, 15 juta euro udah di depan mata. Salah satu caranya way out-nya meminjamkan. Nah, kenapa Chelsea? Karena last minute dealingnya itu di situ. Cuma Chelsea yang bisa itu last minute itu kan? Last minute itu cuma Chelsea lain yang bisa masuk ya. Karena ada gaji sekitar 250.000 yang dibayar bersama dengan Atletico. Tapi intinya tadi penyumbatan tadi, Ji. Oke, tapi kalau ngelihat di sisi gelandangnya Chelsea sekarang kan ya, maksudnya kan mungkin yang memang benar-benar pakem ada mungkin Kante sama Jorginho gitu kan. Di sana masih ada Kovacic, terus juga ada Mason Mount mungkin ya, atau artinya masih ada 2 orang itu, masa nggak bisa dikasih kesempatan rotasi sih untuk minimal diajak-ajak kayak gini gitu, Piala Carbo, Piala FA. Sejarah gini, Ji, belum pernah ada di zaman era Tuchel ketika dia di Dortmund atau di PSG ataupun sekarang di Chelsea, pemain-pemain yang masuk di paruh musim ketika kompetisi berjalan, maksudnya ini bukan ketika di awal musim ya, tapi ketika di last minute transfer, itu langsung mendapat tempat, Ji. Oh, jadi dia karena last minute. Berarti ini sebenarnya bukan keinginan dari Tuchelnya mungkin ya, bukan dari Tuchel, tapi lebih karena dari manajemen. Ketika itu kan Olivier Giroud udah setengah mau pindah. Terus juga kalau nggak salah Tami siapa? Tami Abraham pindah, terus ditambah satu lagi Timo Werner juga belum dapat feel-nya. Feel-nya. Jadi dia ini kan pemain false nine juga bisa main dia. Tapi saya pikir juga di sini kenapa dia nggak bisa dapat tempat di sini, karena mungkin pilihan opsi keempat atau kelima. Sudah begitu penuh di sini. Dia mau ganti siapa? Kalau Jorginho main, ada Kante main, ada Kovacic main. Di situ juga kan ada Loftus-Cheek yang bisa bermain kan. Ruben Loftus-Cheek yang bisa ada di sana. Kemudian sekarang sudah balik Ross Barkley. Harus diingat. Jadi tempatnya udah penuh sekali. Dia nggak bisa lagi. Jadi kalau dia dipindahkan atau dikembalikan lagi ya wajar aja. Artinya dulu Saul yang bahkan dulu harga transfer marketnya waktu dia Atletico yang lagi jaya-jayanya sempat ke final Liga Champions itu harga bisa sampai 60-80 juta euro. Sekarang nggak bisa ngalahin Kovacic, bahkan sampai sekelas Ross Barkley dan juga Loftus-Cheek aja di pilihan terakhir menurut kalian. Shevchenko, Torres, terus Crespo dulu pernah ada macam-macam. Bisa membalikan telapak tangan dalam waktu 6 sampai 1 musim. Jadi nggak bisa jamin. Pernah, kan? Falcao sampai dicadangin di bangku di tim reserve ya. Radamel Falcao ya. Itu bisa dalam waktu singkat. Nah, salah satu kuncinya memang agen pemain juga. Agen pemain juga bisa mengacaukan karirnya si pemain. Karena Saul Niguez sebenarnya dia ada opsi ketika mau dipertahankan. Cuma tadi klausul ketika tidak dimainkan 20% itu harusnya
bisa disepakati sama Diego Simeone. Tapi ternyata negosiasi dengan agen, dia lebih pilih ada fee lagi ketika pindah ke Chelsea. Itulah yang diambil. Tapi memang sulit ya, Ji, Ben kalau bisa dia mau bersaing di Chelsea dengan di lini tengah, dia nggak akan dapat itu. Kalau opsinya sudah opsi kelima tuh agak sulit. Dia baru 1 kali main loh di IPL melawan Aston Villa. Mungkin kalau patahin kakinya Kovacic. Betul, kemudian dia digantikan kan. Tapi dia dimainkan 2 kali oleh Tuchel, bermain lawan Zenit dan terakhir lawan Malmo. Walaupun digantikan ya. Kalau di Liga Champions ada main, tapi kalau di IPL cuma 1 kali. Mungkin jam bermainnya yang kurang ini dan dirasakan memang sulit ya. Kalau Kovacic fit, kok Kante fit, ya, tapi kalau dilihat fit nggak bisa dapat. Lihat terakhir kali main di tempat latihan Cobham Training Center. Cobham ya. Dia main. Ini apa nih? Cobham. Ini Cobham juga. Cobham dulu. Ini Cobham dulu lah. Oke. Dia tuh main kasar. Oh, kayak orang Spanyol bisa main kasar juga ya? Dia mainnya kasar. Cantik. Saul Niguez mainnya kasar. Kalobah kalau nggak salah Kalobah, Cobham. Natal Kalobah ya. Itu kena korban juga. Sama Saul ya? Sama Saul, tackling yang cukup keras. Nah itu juga ngasih warning juga buat Thomas Tuchel. Wah ini pemain memang belum fill in untuk main di Premier League karena sangat bahaya. Apalagi mungkin dia kebiasaan main di eranya Simeone yang lebih banyak defense, keras, physical, lawan Koke sekarang juga pindah begitu, ke kan? Chelsea yang mainnya Padahal di berubah. awal-awal dia datang, ada terlalu tinggi ekspektasi Iya, buat dia ya. ini pemain yang tadinya pemain katanya yang- segitu harganya 80 juta, penggantinya Xavi Iniesta di timnas Spanyol gitu ya, Betul. ternyata bisa bermain di beberapa posisi Iya, kan, iya, di iya. bertahan, Versatile. kan, di box to box bisa menyerang. Itu yang Tapi akhirnya jadi ternyata ini bumerang. kan, iya, betul. Itu yang buat bumerang buat Thomas Tuchel. Saul gagal permanen sama Chelsea. Kita lihat apakah memang dia nasibnya semakin terombang-ambing dari Atletico atau justru musim depan bisa mendapatkan kesempatan baru di tangan Di Simeone. Granada lah ya. Atau Cadiz. Atau Cadiz, ya. Atau Barcelona mungkin yang lagi butuh ya. Aduh, Mungkin ya. Barcelona. Tapi kita nggak tahu, nggak ada duit percuma, nggak usah ngomongin Barcelona. Tapi kita ngomongin dari Chelsea yang juga begitu kemarin menang besar. Ini kelihatannya skuadnya juga udah semakin pakem. Tapi kita lihat di sana ada mirisnya. Kalau back terbaik dunia kan, back termahal dunia kan kita tahu lagi dibully habis-habisan gitu ya. Tapi ini ada kiper termahal dunia yang mendem gitu aja jadi cadangan. Kayaknya puas gitu. Ini kok kiper yang kayak kelihatannya nggak punya ambisi lagi gitu. Ketika dia jadi cadangan kok dia nggak ada pergerakan, nggak ada apa gitu. Ini kalian melihatnya apakah memang Kepa akan berakhir lama di Chelsea? Tapi Ya, kalau bisa melihat ini kan yang penting kan Kobam, fulus. Kobam. Kobam dulu. Yang Kobam penting dulu. Kobam dulu. Kobam. Yang penting kan fulus bagi dia kan. Gajian terus oke, mau per minggu enak. Karena dia tahu ketika Gary Mendy datang, dia tersisi udah pasti. Lawan Mendy. Tunggu Mendy cedera, apalagi kan Mendy lagi bagus-bagusnya ini. Tempatnya bisa dia dapat kalau Mendy memang cedera. Jadi saya pikir ya dia pasrah aja di situ menjadi kiper kedua. Tapi dia masih muda loh, Pi. Maksudnya masih muda, harusnya masih ambisius dan masih mengejar itulah challenge, bukan lagi sekedar mungkin kayak dulu kiper-kiper tua kan udah tinggal menikmati siapa suruh masa dia tua. berkelahi sama Sari waktu itu kan. Rame sama Sari kacau waktu itu kan. Nah, itu yang membuat dia kan. koefisien pertandingan dia tetap tinggi, Ji. Kenapa gue tetap yakin dia ada di tim nasional Spanyol? Buat Salah cadangan. satunya dia bermain di Piala Liga, dia main. Ya di Piala Liga Oh, kayak iya. gini. Dia di Piala Liga main. Piala FA Dia juga. dipastikan juga kalau tidak fit 75% Mendy dia akan main. Tidak fit 75% itu artinya kecapean. Ya masuk angin kemarin Masuk ada yang 75% fitnya ya. Nah dia pasti main. Jadi gue bilang tadi, jadi dia tetap ada koefisien, dia tetap bisa dapat di tim nasional utama. Ini udah cukup buat dia. Tapi Di kalau Piala Super Eropa main nggak dia waktu itu? apa? Piala Super Eropa. Piala Super main nggak? Main kayaknya Main. Dia yang main deh. Iya. Ya maksudnya untuk berarti piala-piala yang nggak Piala-piala. begitu prioritas ya. Ya, Piala Kebo lah. Ya. Dan Jadi ini kalau- memang style kompetitif yang mau coba dimainin sama Thomas Tuchel. Kita tahu kan nggak ada di tempat yang aman, Papi, ya kan? Ya tapi kan sudah bagus dua itu kan. Ada Mendy, ada dia. Jadi udah memang Sudah pilihan bagus. yang bagus bagi Chelsea dapat dua kiper yang oke lah. Ya ini mungkin mirip sama Donnarumma jadi cadangannya Navas gitu misalnya ya. Tapi mungkin bedanya Donnarumma kan dibelinya gratis, nothing tulus. Iya, Kalau ini kan gratis. kiper termahal dunia udah Gratis puas. itu di angkanya, Ji. Oh iya. Digajinya Iya, luar gajinya biasa. gede banget. Gaji gede banget. Belum 600.000. agennya ya. Iya, Belum belum agennya. di agennya. Dan itu akan bertumbuh kalau setiap kemenangan didapat ketika si Donnarumma main. Oh, cuan Satu lagi buat kemenangan, agen. cuan Pasti lagi. ada bonusnya ya. Pasti Iya, ada ada bonusnya. Nah, begitu ditransfer, dapat juga tuh AC Milan, nambahin lagi tuh. Tapi enak juga Fee-nya. mungkin jadi Kepa ya, selain kiper termahal dunia dia mungkin jadi kiper cadangan termahal di dunia yang santai-santai aja dapat duit segitu Itu gedenya ya. dia, fulus, Tapi aneh, fulus. tetap aneh menurut gua karena ini nggak punya ambisi, masih muda untuk bermain untuk kompetitif di tempat utama. Tapi kita lihat
nasibnya Kepa akan seperti apa. Kalau kita melihat dari Chelsea yang begitu kemarin menang perkasa 7-0 lawan Norwich, sekarang dengan lihat tadi perkiraan pemain ini, apakah sekarang waktunya, ini kan kita lihat Loftus-Cheek pergi pulang, nggak pernah bisa mendapatkan tempatnya ini. Sampai kapan nih ke Barkley juga? Ada nama Saul di sini, Papi. Nggak setuju Nah nih. ini mungkin ini starting harapan 11 dari itu yang mereka jebret media nih kayaknya. mereka bermain pada saat mungkin lawan Aston Villa di putaran ketiga Piala Liga mungkin. Oh iya, ada pasangan Ziyech, ini ada kan Ziyech, betul, betul. apalagi Ada di belakang Sarr, ada ya. Sarr di belakang kan. Ada Sarr. Mungkin. Iya. Tapi Barkley kan waktu itu belum main, itu Barkley belum ada. Saul sama Loftus-Cheek ada situ. Hudson-Odoi ada. Odoi. Saya pikir kan Ziyech juga ada. Ziyech sekarang mainnya cuma di ajang-ajang kayak gini kali ya. Betul. Di Liga udah mulai nggak dapat tempat juga dia sebenarnya kalau Ziyech. Dengkulnya terlalu rigid ya. Kebanyakan dia. Terlalu kebanyakan. Kebanyakan ya. latihan latihan maksudnya ya. Kebanyakan dribbling kali Ya, oke. Nah, sekarang kalau lawan tapi Southampton bukanlah tim yang ibaratnya tim yang sering menjegal tim-tim besar. Dengan pemain seperti ini rotasi, apakah ini artinya piala domestik seperti ini bukan prioritas buat Tuchel atau bahkan dilepas gitu aja? Menang syukur, kalah ya bodo amat gitu. Menurut kalian seperti apa? Karena lawannya Southampton bukan tim remeh sebenarnya untuk lawan tim besar, untuk biasa Tapi jadi. kalau dengan posisi seperti ini kan bisa atasi sama Soton kan. Yeah. Karena kalau Aspi main ada di sana, ya ada Kepa masih bagus, ada Alonso kan. Yeah. Itulah untungnya bagi Chelsea dan Tuchel karena Kedalamannya mereka sangat. iya dan mereka punya kuat ya. kedalaman juga bagus. Jadi pemain siapapun yang dimainkan Nah, enak ini. iya. Iya kan? Aspi itu nggak masuk ketika berhadapan dengan Norwich bukan karena cedera loh. Ya kan? Iya. Karena emang disiapin di pertandingan ini. Artinya memang Tuchel kalaupun tersingkir nggak di fase ini. Oh, Dia berharap yakin minimal dia. perempat final, semifinal. Semifinal lah. Iya. Kalau ini. Tapi mereka Atau akan itu. coba. Iya, Iya. betul sekali. Di Nah. belakang juga depan juga bagus tuh. Ini Sebenarnya sebenarnya masih nama tenar ini sebenarnya. ini Iya. sebenarnya ini squad jualan nih. Squad marketingnya si ya kan? Squad jualan nih. Karena- Ada Sarr, ada Saul, Betul. ada Loftus-Cheek. Loftus-Cheek. Ini unwanted potensial midfielder they ever had. Wah. Kenapa bisa begitu, Bung Menhan? Saul sama. Sering dipinjem-pinjemin Oh, tadi. iya. Sebenarnya gaya permainannya nggak cocok. Kalau sama Frank Lampard mungkin cocok. Mungkin ini ya skuad potensial Jablay gitu ya. Maksudnya pemain-pemain yang jadi Jablay Nah, dipinjam bisa sana jadi, sini, bisa dipakai jadi sana itu. sini. Nah, Dan ini dia nih. ini Ini Loftus-Cheek dia ini kan 2 kali dipinjamkan kan? Iya, ya kali makanya dipinjam. Jablay kan, maksudnya lawan Crystal dipinjemin. Palace dipinjamkan Crystal Palace juga nggak bikin Iya, apa-apa di sana kan? Dipakai Terakhir lawan sana. Fulham. Iya, benar. Ya, musim lalu. 1 gol juga dalam 30 Posisinya pertandingan. juga agak nanggung, kadang-kadang di gelandang sentral, kadang-kadang agak advance ke depan, tapi kayaknya nggak pernah mendapatkan posisi terbaiknya. Dia Ya. agak bagus waktu di Sari saya pikir. Era Sari. Era Sari. 2018 2019 Sama saat satu itu. tadi, Malang Sarr tadi. Oh, Dia iya, emang aduh. Malang. Dia Emang Malang nasibnya ya. Iya. Ya tapi Nggak nggak apa-apa mungkin, lah, nggak mungkin. nggak apa-apa, tetap dibayar. Artinya ya Iya. Itu Jablay dia. yang dibayar. Yang penting tiap minggu Tetap full. lulus. Ya makanya ini Iya, aja iya, Jablay iya, jadi dibayar, iya, apalagi iya. pemain masih Pemain. dibayar. Oke, tapi prediksi skor di Piala Carabao ini akankah dengan skuad yang seperti tadi, apakah tetap akan menang meyakinkan atau menurut kalian akan Saya pikir menang. akan Kalau tight? saya menang. Kan menang ya, 2-0 menang bisa besar. lah. Bung Kalau Menhan, gue kayaknya tersingkir di sini nih. siapa? Oh begitu ya? Chelsea. Chelsea, serius. Sengaja Kalau dilepaskan mainin sini. kayak gini ya Sengaja maksudnya. dilepaskan Berakhir akan di sini. untuk fokus di UCL gitu Ya. sama IPL. Iya, betul Pak. Kalau saya masih bisa menang. Masih bisa menang ya? Mungkin tersisi di perempat final, di semifinal. masih Harapannya bisa lah. begitu, tapi Iya. tadi kalau itu skuadnya dipasang bukan keinginan dari teman-teman dari Jebret Media kan tadi kan. Itu benar-benar Bukan. prediksi, itu benar-benar prediksi kan. Dicari. Itu Ya. yang mungkin jadi titik lemah. Secara head to Papi. head kan masih lebih bagus dari Soton. Iya, Kalau iya, melihat benar. starting 11 dia dengan Benar. Soton Betul, tuh Pak. nggak ada. Tapi gue ngelihat karena tadi pemain-pemain yang nggak rutin main di reguler itu Wih, masalah pasti. Ini pemain-pemainnya luar biasa. Walcott dulu kan, dari Arsenal Walker dulu. Peters mana ini? Oh, nggak ada Walker Peters. 17 tahun dulu masuk timnas Inggris, Walcott kan. Walcott, sekarang ada di sini. Romeo. Ada Nathan Romeo. Redmond. Iya, iya, iya. Ya lo kalau ini kalau pasangan seperti ini kalah ini. Kalah ya? Kalah ini. Kalah ya. Kalau main begini Ada kalah. Romeo bekas main Iya. Chelsea juga. Iya, iya, iya. Apalagi bermain di Stamford Bridge kan? Nah, ini nggak akan mungkin. akan sulit ya sepertinya Akan melihat sulit. Chelsea. Sulit, akan Kalau sulit. begini. Oke lah udah, fans Chelsea yang kemarin marah-marah minta dibahas, itu udah cukup dibahas ya.